Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valentina Syagian. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada ikan. Sebelum saya membahas lebih di sini saya akan membawakan beberapa topik yang akan saya bawakan, yaitu pengertian, perbedaan reproduksi pada ikan jantan dan ikan betina. Selanjutnya ada siklus reproduksi, siklus gonad, pembentukan gamet, dan yang terakhir itu ada regulasi reproduksi. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari sistem reproduksi pada ikan, yang dimana sistem reproduksi pada ikan adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan habitatnya, di mana beberapa spesies ikan itu melakukan pemisahan di habitatnya sendiri, tetapi spesies lain harus pergi jauh untuk melakukan suatu pemisahan. Adapun keberhasilan proses fertilisasi ikan itu tergantung pada kondisi lingkungan, tempat, dan waktu yang tepat. Biasanya ikan dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yang dimana ikan itu termasuk dalam 3 jenis kelamin. Yang pertama itu ada biseksual, uniseksual, dan hermafrodit. Biasanya ikan biseksual itu merupakan yang memiliki 2 jenis kelamin dan satu spesies dalam satu spesies. Untuk ikan uniseksual itu merupakan suatu ikan yang hanya memiliki satu jenis kelamin. Biasanya itu ikan betina. Untuk contohnya itu ada ikan Amazon Molly. Yang terakhir itu ada ikan yang bersifat hermafrodit, yang dimana dia memiliki 2 jenis kelamin yang berbeda dalam satu tubuhnya. Hermafrodit ini bila pada masa reproduksi terjadi perubahan jenis kelamin dari jantan menjadi betina. Untuk contoh ikannya itu biasanya black porgy. Itu ada perbedaan ikan reproduksi ikan jantan dan ikan betina. Untuk ikan jantan itu organ reproduksi pada ikan jantan itu sering disebut dengan gonad, yang dimana gonad pada ikan itu terdiri dari sepasang testis yang pada umumnya itu berwarna putih ataupun berwarna kekuningan. Untuk letak testis itu tergantung pada dinding tengah rongga perut atau abdomen. Biasanya itu berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa. Yang selanjutnya itu ada organ reproduksi pada ikan betina, yang dimana itu terdiri dari ovarium yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar. Ovarium itu sendiri terletak di dekat usus yang mengisi 2/3 rongga perut atau hampir menutupi organ-organ tubuh, yang dimana ovarium itu sendiri berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Baik. Selanjutnya, ini merupakan perbedaan dari organ reproduksi ikan jantan dan ikan betina. Itu ada siklus. Yang ketiga itu ada siklus reproduksi. Untuk siklus reproduksi pada ikan ini melakukan beberapa tindakan dalam proses siklus reproduksinya, di mana itu memiliki tahap mulai dari perkawinan, pemisahan, menjaga telur, menjaga anak, sampai anak menjadi dewasa dan kembali lagi ke awal atau ke induk. Ikan ini melakukan beberapa tindakan dalam proses atau dalam siklus reproduksinya. Itu siklus reproduksi ikan itu, atau lebih sering disebut itu kawin, pemisahan, menjadi telur, larva, anak ikan maupun ikan dewasa. Selanjutnya proses pembentukan ikan itu sendiri. Ada siklus gonad. Siklus gonad itu terbagi menjadi 3, yaitu pematangan gonad, pemisahan, dan tahap pemulihan. Yang dimana untuk tahap pematangan gonad ini, ikan itu melakukan beberapa tindakan dan proses dalam siklus reproduksinya. Itu mulai dari kawin, pemisahan, menjaga telur, menjaga anak, dan anak menjadi dewasa dan kembali lagi ke awal atau menjadi indukan. Itu merupakan
ikan. Di mana tahapan ini terjadi saat indukan sudah mencapai kedewasaan seksual, di mana organ reproduksi mereka berkembang. Kematangan gonad biasanya disebut sebagai TKG atau tingkat kematangan gonad, yang dimana ada beberapa fase, yaitu fase imatur, fase pematangan awal, fase pematangan tahap sweeping, dan pematangan berulang. Dan selanjutnya itu ada tahap pemisahan, yang dimana terjadi ketika indukan itu melepaskan sel telur dan sperma itu ke dalam area yang menjadi tempat untuk pembuahan. Biasanya di tahap pemisahan ini terdapat beberapa fase pemisahan gonad yang melibatkan beberapa tahap, itu yang dimana meliputi tahap persiapan atau pra-pemisahan, yang kedua itu tahap induksi pemisahan, yang ketiga maturasi gonad, yang keempat itu ada tahap pemisahan dan tahap fertilisasi maupun tahap perkembangan awal. Lalu yang selanjutnya itu ada tahap pemulihan, di mana pada tahap pemulihan ini terjadi setelah periode pemisahan. Selama fase ini, indukan itu berusaha pulih dan memulihkan energi yang terkuras selama proses reproduksi, di mana nutrisi dan kondisi lingkungan yang baik dapat mempercepat pemulihan gonad dan mempersiapkan ikan untuk siklus reproduksi berikutnya. Lalu ada yang kelima itu pembentukan gamet. Untuk pembentukan gamet itu sendiri, dalam proses pembentukan gamet itu sendiri terjadi melalui proses gametogenesis dalam gonad, di mana terbagi menjadi proses spermatogenesis dan oogenesis, merupakan proses pembentukan gamet yang terjadi di dalam gonad ikan. Ini merupakan tahap spermatogenesis dan proses-proses oogenesis, yang dimana pembentukan spermatogenesis atau spermatozoa itu terjadi dalam tesis pada hewan jantan, yang dimana proses ini dimulai dari sel-sel germinal dalam tubulus seminivoreus. Sel-sel germinal mengalami pembelahan mitosis untuk memperbanyak jumlah sel, kemudian mengalami pembelahan meiosis, yang dimana menghasilkan spermatosit. Spermatosit itu kemudian mengalami diferensiasi menjadi spermatid yang akhirnya berubah menjadi spermatozoa yang matang. Untuk pada tahap pembentukan ovum atau oogenesis itu terjadi dalam ovarium pada hewan betina. Proses ini juga diawali atau dimulai sejak janin dalam kandungan, di mana sel-sel germinal mulai berkembang menjadi oogenia kemudian mengalami pembelahan mitosis untuk membentuk oosit primer. Setelah itu oosit primer mengalami pembelahan meiosis tetapi tidak sempurna sehingga menghasilkan sel telur besar yang disebut dengan ovum atau ovosit, atau satu atau beberapa sel kecil yang disebut dengan badan polar. Untuk tahap regulasi atau tahap regulasi dalam faktor eksternal, itu meliputi suhu, yang dimana suhu ini berpengaruh dalam metabolisme dan hormon reproduksi. Ini suhu itu memiliki pengaruh besar terhadap reproduksi ikan karena suhu lingkungan mempengaruhi berbagai aspek biologis dan perilaku ikan. Beberapa penjelasan mengenai bagaimana suhu dapat mempengaruhi reproduksi ikan. Itu mempengaruhi pada metabolisme, yang kedua itu mempengaruhi pada hormon reproduksi, ada mempengaruhi pada ovulasi dan spermatogenesis, dan masih banyak lagi. Untuk kualitas air itu adalah faktor krusial dalam keberhasilan reproduksi ikan. Sebagai parameter kualitas air,
memiliki dampak langsung pada kesehatan keberlanjutan lingkungan. Untuk aspek kualitas air itu sangat mempengaruhi reproduksi ikan, itu termasuk pada kandungan oksigen yang terdapat pada air, ada juga karbon dioksida dan pH air, amonia dan nitrit juga. Untuk ketersediaan nutrien, yang dimana nutrien itu sangat mempengaruhi reproduksi ikan, yang dimana perannya itu sebagai kunci dalam menjaga kesehatan baik pertumbuhan dan fungsi reproduktif ikan. Nutrien itu merupakan suatu komponen esensial yang diperoleh ikan dari makanan mereka dan sangat dibutuhkan untuk berbagai proses biologis, yaitu sangat mempengaruhi produksi ikan itu, yang dimana ada beberapa alasan. Yang pertama itu energi untuk metabolisme dan aktivitas produktif, untuk protein dalam pembentukan sel telur dan sperma, ada juga asam lemak omega 3 itu untuk kesehatan sel telur dan sperma. Selanjutnya itu untuk faktor internalnya itu ada genetika, yang dimana genetika ini juga berperan dalam reproduksi ikan. Genetika yang itu sifatnya yang diwariskan dari induk dan mempengaruhi berbagai aspek reproduksi. Ada yang selanjutnya itu usia dan ukuran, yang dimana usia dan ukuran itu merupakan suatu faktor yang bervariasi antara spesies dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti ketersediaan makanan dan kondisi habitat. Yang selanjutnya itu ada kondisi hormonal. Untuk kondisi hormonal itu diproduksi seperti estrogen dan testosteron yang sangat penting dalam mengatur siklus reproduksi ikan, yang dimana perubahan dalam tingkat hormon ini dapat mempengaruhi kematangan seksual baik dalam siklus pemisahan dan reproduksi telur maupun sperma. Baik, sekian hasil presentasi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya Valentina Siagian mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.